Saudara-saudara, mohon dukungannya untuk channel YouTube saya ini dengan mengklik subscribe tulisan merah di bawah video ini, klik lonceng notifikasi, di like dan dibagikan kepada yang lain agar banyak orang diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita jumpa lagi dalam kasih Tuhan dalam program acara Good News for You. Saat ini saya sedang berada di latar belakang Gunung Lokon, Kota Tomohon. Puji Tuhan, saat ini saya akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidur yang bagi sebagian orang ada hal yang indah, yang mudah dan gampang, tetapi tidak bagi sebagian orang yang lain. Mengapa hal itu terjadi? Ya mungkin karena yang pertama, karena mengalami penyakit sulit tidur atau yang namanya insomnia, ya. Atau juga yang lain oleh karena memiliki pikiran yang begitu berat karena pergumulan-pergumulan, karena masalah-masalah kehidupan sehingga pikirannya terus memikirkan masalah itu sehingga dia sulit tidur. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud tidak sedang menghadapi masalah kecil. Dia sedang menghadapi masalah yang rumit, masalah yang genting. Apakah masalah Daud itu, saudara-saudara? Yaitu dia sedang dikudeta, sedang dikejar-kejar oleh anaknya sendiri yang bernama Absalom. Jadi betapa besar masalah Daud pada waktu itu. Sebab ini anaknya sendiri, saudara-saudara. Dia bukan sedang menghadapi masalah karena musuh-musuh dari luar negaranya, atau pengkhianatan dari tentara-tentaranya atau jenderal-jenderalnya. Tapi dia sedang menghadapi masalah yang berat karena anaknya sendiri mau melengsarkan dia dari jabatan sebagai raja. Jadi betapa sakitnya, betapa beratnya masalah ini karena anaknya sendiri sedang merencanakan untuk membunuh dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita melihat di sini bahkan dalam keadaan semacam itu, saudara-saudara, Daud dalam ayat-ayat ini seperti kita baca dalam ayat 2, Daud dimusuhi oleh banyak orang. Ayat 3 dikatakan dia dianggap tidak mendapat pertolongan Allah. Sudah dihianati anaknya, mau dibunuh anaknya. Banyak orang juga yang membenci dia, memusuhi dia dengan berkata, itu kau tidak ada lagi pertolongan. Itu karena dosa-dosamu. Mereka menghakimi dia, saudara-saudara. Jadi betapa beratnya masalah Daud pada waktu itu. Saudara-saudara, apa yang membuat Daud tetap memiliki hati yang tenang, sungguh pun diterpa dengan berbagai persoalan? Saudara yang dikasihi Tuhan, karena walaupun Daud dalam kondisi begitu, Daud tetap mengandalkan Tuhan. Jadi yang membuat Daud tenang, bahkan di tengah masalah, dia bisa tertidur dengan pulas.
oleh karena dia mengandalkan Tuhan yang ia percayai. Dia percayai, dia imani sebagai perisai, sebagai pelindungnya, bahkan sebagai pribadi Tuhan yang mau menjawab doa-doanya. Sebab Tuhan sangat mau menjawab doa-doa orang yang percaya, orang yang berkenan kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini mengartikan bahwa Daud melihat Tuhan lebih besar dari masalahnya. Oleh sebab itu kita melihat Daud tetap tenang. Bahkan dalam ayat 5 dan 6 tadi dikatakan Daud membaringkan diri lalu dia tidur. Padahal persoalan begitu besar. Kok dia masih bisa tidur? Masih bisa mungkin tidur pulas. Bahkan dia bilang, aku bangun sebab Tuhan menolong saya. Jadi kita melihat di sini, imannya kepada Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, yang telah dia pernah alami ketika mengalahkan Goliat. Iman yang sama itu juga yang masih hadir, yang masih tumbuh bersemi di dalam kehidupannya. Imannya akan Allah sang pelindung membuatnya tetap bisa tidur. Mengapa demikian? Karena dia melihat Allahnya luar biasa. Allahnya besar. Apapun masalah saudara, jangan lihat masalahmu yang besar, tapi lihatlah Tuhanmu yang besar. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang penuh kasih. Ketika engkau berkata, Tuhan maukah engkau menolong aku? Dia akan berkata, hai anakku, aku mau menolong engkau. Dan ketika kita berkata, Tuhan sanggupkah engkau mengatasi masalahku yang rumit ini? Oh, dia terlalu sanggup. Dia ahlinya, saudara-saudara, ya. Tetapi yang menjadi masalah bagi saudara, manakah yang lebih besar? Tuhan atau masalah yang sedang saudara alami? Kalau saudara memandang masalah itu lebih besar, maka kedamaian hati itu akan hilang dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kedamaian hati bukan terletak pada ketiadaan masalah. Masalah itu akan terus ada. Tetapi kedamaian hati itu terletak pada bagaimana kita memandang masalah tersebut. Kalau kita memandang masalah itu lebih besar dari Tuhan dan dari Allah kita, tak heran jika hidup kita akan gundah gulana. Bahkan kita tidak bisa tidur, saudara-saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi saya percaya jika iman membuat kita sadar bahwa Tuhan selalu lebih besar dari masalah kita, kita akan dimampukan untuk bersikap tenang dan merasa tentram meskipun kita sedang berada di dalam badai kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau menyampaikan kepada saudara, pandanglah kepada Yesus. Dia Tuhan yang mampu, Dia Tuhan yang mau menolong dan memberkati hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.